Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan brute force attack and defense. Pada kelompok 4 di sini ada saya sendiri, Hafida Arba Sabrina, lalu ada Munggat Fajar Muharam, ada Adil Muslim Saputra, dan ada Arifan Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifan Fadli dari kelompok 4 ingin menjelaskan brute force attack dan defense. Nah, di sini ada latar belakang dan tujuan. Ancaman nyata serangan brute force adalah ancaman yang menargetkan sistem autentikasi tools modern maupun mengirim ribuan percobaan login dalam hitungan detik. Tanpa pertahanan sistem sangat rentan dibobol secara otomatis. Tujuan project mensimulasikan serangan brute force menggunakan tool FFUF, membagikan sistem pertahanan otomatis menggunakan file to ban, dan membuktikan efektivitas file to ban memblokir IP attacker, dan mendokumentasikan proses attack dan defense secara nyata. Konsep dan tools: brute force attack, teknik eksfoliasi dengan menebak password secara sistematis. Penyerang mencoba semua kemungkinan kombinasi dari sebuah word list hingga menemukan password yang cocok. Lalu ada tools FFUF, Fast Web Browser, tools open source berbasis Go untuk browsing web sangat cepat dan dapat mengirim ratusan request per detik ke endpoint login sistem target. Lalu ada fail to ban, software intrusion prevention, sistem IPS yang monitor file log, mendeteksikan pola serangan dan memblokir IP attacker via IP table secara otomatis. Lalu di sini ada topologi lab VirtualBox, topologi A attacker Kali Linux, tool FFUF, wordlist password txt, lalu IP address 10.139.98 dan 131. Action mengirim HTTP post request berulang untuk bypass login. Lalu ada di laptop B target, yaitu Kali Linux, patch 2 plus PHP. Lalu ada proteksi file to ban dan IP tables. Lalu ada IP address 10.139.98 dan 1244. Action mencatat log error dan memblokir traffic mencurigakan. Assalamualaikum. Selanjutnya di sini saya Adil Muslim Saputra bakal ngedemoin. Nah, ini di sini pertama simulasi serangan ini menggunakan Fast Web User atau FFUF. Nah, kami menyiapkan word list untuk mencoba ratusan kombinasi sandi secara cepat. Perintah yang dijalankan dengan mengirim post request berulang ke server. FFUF mendeteksi ukuran respons berbeda dengan menemukan sandi valid tanpa proteksi. Sandi rahasia 123 berhasil dibobol seketika. Saya Munggar Fajar Muharam akan menjelaskan tentang pertahanan. Di sini kita menggunakan file to ban, alur pemblokiran otomatis. Pertama ada monitor log. Setiap kegagalan login dicatat oleh Apache ke dalam file login_attempts log. Deteksi. File to ban secara konstan memonitor log tersebut berdasarkan regex filter yang telah dibuat. Lalu ada trigger, parameter dikonfigurasi 5 kali gagal login atau max retry dalam waktu 60 detik atau fine time. Lalu ada eksekusi ban. Jika batas terlewati, file to ban memerintahkan IP tables main drop atau drop IP attacker selama 10 menit ban time. Lalu hasilnya di terminal penyerang mengalami timeout, serangan terhenti total. Kita akan mendemonstrasikannya seperti berikut. Ini kita bakal ketik FFUF. Nah, FFUF ini tool open source berbasis bahasa Go yang digunakan untuk web fuzing dengan kecepatan tinggi. Nah, setelah kita ketik FFUF, nah FFUF ini adalah Fuzz Faster Useful. Ini tool open source berbasis bahasa Go yang digunakan untuk web fuzing dengan kecepatan tinggi. Nah, terus HTTP-nya ini tuh target URL-nya menentukan halaman login website yang sedang diuji atau diserang. Terus expose ini menentukan bahwa kita mengirim data menggunakan metode POST atau metode standar yang digunakan form login untuk mengirim kredensial. Terus di username ini tuh data payload
ini tuh data yang dikirim ke form login. Terus ini yang push ini tuh placeholder atau titik injeksi. Nah, FFFF tuh bakal menggantikan kata FUZZ ini dengan kata password dari word list secara bergantian. Terus yang H content ini tuh memberitahu server mengenai format data yang dikirim agar server web dapat memproses username dan password tersebut dengan benar. Terus yang W password ini tuh buat nentuin file sumber password txt yang berisi daftar ratusan atau ribuan kombinasi password yang akan dicoba satu persatu. Terus yang ini bagian fr username ini tuh sebagai parameter ini menyuruh FFUF untuk mengabaikan atau menyembunyikan hasil jika respons dari server mengandung kalimat username atau password salah. Nah, secara logikanya, jika kalimat itu muncul, artinya passwordnya gagal. Kita hanya ingin melihat respon yang berbeda, yang kemungkinan adalah password yang benar. Nah, terus yang strip v ini tuh menampilkan output yang lebih detail di layar terminal, termasuk URL penuh dan hasil redirect jika ada. Nah, yang SE ini sebagai stop on error, fitur keselamatan jika FFUF mendeteksi adanya error beruntun atau mendeteksi koneksi terputus atau diblokir oleh firewall. Nah, timer 1 ini artinya memberikan batas waktu maksimal 1 detik untuk setiap permintaan atau request. Nah, jika server nggak merespon dalam waktu 1 detik, FFF ini bakal lanjut ke password berikutnya. Lalu di sini di sisi pertahanan kita akan melihat halaman login. Sini login portal. Lalu halaman login ini dibuat mempunyai credential valid, yaitu valid username atau username-nya adalah admin dan valid passwordnya yaitu JCN Ruat 123. Ketika kita dicoba di sini, kita mencoba di sini username-nya admin dan passwordnya JCN Ruat 123. Halaman ini akan menampilkan login berhasil selamat datang admin. Begitu. Dan kalau misalkan kita coba lagi dengan cara yang salah, misalkan ini dan passwordnya ini, itu akan menampilkan username atau password salah. Seperti yang disinggung sebelumnya, di FFUF di laptop penyerang menggunakan regex p username atau password salah. Jadi ketika memunculkan username atau password salah, FFUF akan berhenti. Lalu di sini ada jail yang merupakan fitur dari Fail2Ban. Jail di sini kita menggunakan filter login custom, terus logpadnya var www.html login attempts log, yaitu tempat penyimpanan log setiap IP itu dicoba berhasil atau tidak setiap login. Lalu di sini ada max retry atau maksimal percobaan segitu 5 kali dan find time 60 detik. Ban time yaitu 600 detik. Dan actionnya IP tables, name-nya login root, portnya 80 dan protokol TCP. Nah, sini langsung kita enter aja. Set. Ketika FFUF selesai dijalankan di laptop penyerang, maka di sini IP penyerang akan terbanet dan terbaca di sini IP penyerang yaitu 10.139.98.79. Untuk membuktikan bahwa IP itu telah terblokir atau telah terbanet dari login portal ini, kita lihat website login portal di laptop penyerang. Nah, karena kita udah ke-ban, jadi kita nggak bisa masuk halaman loginnya guys. Nih, unable to connect. Try again. Tuh, tetap nggak bisa. Karena laptop penyerang sudah ke-ban, jadi dia tidak bisa mengakses halaman login ini guys. Dan untuk meng-unban IP yang sudah ter-ban, kita akan menggunakan perintah sudo file2ban client set login brute force unban
IP-nya yang udah ke-ban. Di sini IP yang udah ke-ban yaitu 10.139.98.79 yang ada di sini nih, ban IP list. Nah, kita pencet enter, ini ada satu karena itu yang di-ban dan sekarang sudah tidak ada IP yang di-ban. Dan jika penyerang mengakses login panel sekarang udah bisa, guys. Set. Oke, kita coba nih. Oke, kita coba ya login. Username atau password salah. Kita coba admin ccn ROAD 12. Login berhasil. Oke. Nah, jika laptop penyerang memasukkan username dan password sesuai dengan kredensial, maka login akan tetap berhasil. Tapi ketika laptop penyerang menggunakan FFUF itu tidak akan berhasil karena di sini kita menggunakan file to ban yang menggunakan jail yang bernama login brute force. Di sini ada max nya, ada fine time-nya. Seperti itu. Sekian demo dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan perbandingannya. Hasil perbandingan di sini saat server belum dipasang fail to ban, pertahanan kita sangat pasif. Penyerang bebas melakukan brute force berkali-kali tanpa halangan sampai kata sandi berhasil ditebak dan sistem jebol. Akibatnya, durasi serangan berlangsung saat lama dan file log server menjadi penuh dengan data sampah percobaan gagal. Namun setelah file to ban diaktifkan, sistem berubah menjadi lebih pintar dan agresif. Begitu penyerangan melakukan kesalahan, login berturut-turut hingga batas maksimal 5 kali. Lalu pada percobaan ke-6, IP mereka tuh akan langsung terblokir secara otomatis di level jaringan. Jadi hasil serangan yang tadinya berbahaya berhasil digagalkan dan dihentikan total dalam waktu kurang dari 1 menit saja. Kemudian ada analisis dan temuan lab. Yang pertama yaitu mengenai kecepatan kritis. Di sini tuh alat peretasnya seperti FFUF mampu mengirimkan 5-6 request per detik tanpa proteksi. 1000 kombinasi kata sandi di wordlist bisa habis dicoba dan menjebol server dalam waktu kurang dari 3 menit. Dan di sini tuh membuktikan bahayanya skrip otomatis jika dibiarkan. Kemudian yang kedua di sini terkait akurasi konfigurasi, yaitu parameter max3 sebanyak 5 kali yang kami atur terbukti sangat ideal. Konfigurasi ini masih memberikan toleransi bagi pengguna asli yang salah ketik, sekaligus sangat responsif memblokir mesin bot penyerang sebelum bertindak lebih lanjut. Kemudian yang terakhir yaitu integritas log. Di sini tuh efektivitas file to ban sangat bergantung pada file log server, karena file to ban di sini memindai log ini secara real time. Kecepatan sistem dalam membaca log akan membutuhkan seberapa cepat pemblokiran IP penyerangan dilakukan di level jaringan. Kemudian di sini ada kesimpulan dan saran pengembangan, yaitu serangan efektif tanpa proteksi, yaitu serangan brute force dengan FFUF itu terbukti sangat efektif dan cepat meretas sistem autentikasi jika tidak ada mitigasi. Terus yang kedua ada file to ban itu terbukti berhasil menghentikan serangan secara otomatis dan mengamankan server dengan memutus koneksi jaringan attacker. Kemudian ada pertahanan berlapis, yaitu kombinasi Apache, custom logging, dan file to ban filter menghasilkan arsitektur keamanan berlapis yang solid. Di sini ada saran yang pertama, saran pengembangan pertama di sini implementasikan CAPTCHA pada form login dan multi-factor authentication untuk user. Kemudian saran pengembangan yang kedua di sini kombinasikan pertahanan dengan
rate limiting dan dari Apache serta gunakan HTTPS untuk enkripsi traffic penuh. Berikut presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.